Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadani hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaifa halukum ya aba ummahat fi hadzal yaum? Alhamdulillah bikhair ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang alhamdulillah cerah dan berbahagia di hari Ahad di tanggal 13 Mei 2023 dan juga bertepatan kalau tidak salah ini sudah masuk bulan Syawal yang ke-23. Adapun ada yang ke-24 ya, yaitu kalender Syawal Islam bagi kaum muslimin insyaallah saat ini sudah masuk ke Syawal di tanggal 23. Tentunya para ayah, para bunda ketika kita sudah bulan Syawal kita sudah menjadi alumni Ramadan ya, alumni Ramadan. Saya sampaikan yang pertama kali pada kesempatan yang berbahagia ini adalah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan amal kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salah satu indikator seseorang diterimanya amal Ramadan, para ulama menyebutkan min jazail hasanati hasanatu ba'duha. Dari balasan orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan itu adalah al hasanatu ba'duha, melakukan kebaikan-kebaikan setelahnya. Jadi ciri-ciri orang-orang yang diterimanya amal ketika sudah melaksanakan Ramadan, ketika dia biasa rajin beribadah pada bulan Ramadan, melaksanakan salat tarawih, saum Ramadan, kemudian qiyamul lail, tahajud, baca Quran, infak, sedekah dan setiap segala aktivitas amal soleh di bulan Ramadan, maka ciri-ciri orang yang diterima amal itu adalah al hasanatu ba'duha, melakukan kebaikan-kebaikan serupa setelahnya. Melakukan kebaikan-kebaikan setelahnya. Yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah, lanjut melakukan kebaikan-kebaikan baik di Ramadan, lanjut di bulan Syawal. Karena arti Syawal itu juga artinya irtafa'a, meningkat ya. Maka kita tekankan insyaallah pada hari ini seterusnya naik level ya, terus meningkatkan level kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang senantiasa istiqomah. Sebaliknya, kata para ulama, orang-orang yang min iqabati syai'ati, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, keburukan ya, di bulan Ramadan. Padahal Ramadan itu adalah di mana bulan datangnya iman. Ayah, bunda, datangnya iman, kekuatan iman, banyak ibadah karena pahala yang memang diberikan, ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ini tidak terbesit dirinya untuk melakukan kebaikan. Dan tanda buktinya adalah coba aja cek kemarin yang menarik. Ada saya kan mau puasa di saum 4 tahun lalu kita ajarin saum walaupun gak dipaksa gitu. Pukul 5 nyari makan. Padahal beli makan itu di sebuah warteg. Ternyata wartegnya itu ditutup sama gorden. Ya kan, banyak yang makan di situ. Ya para bapak ya. Kan anak itu polos ya. Ayah, emang ini udah azan maghrib, di depan lagi makan mereka. Menarikan anak itu polos. Saya nggak bisa jawabnya gimana ya, dia aja kan anak polos. Kok mereka sudah pada makan? Emang ini udah buka puasa? Nah, ya bilang diam aja. Mereka yang mendengar itu langsung merah mukanya. Anak kecil aja yang usia 5 tahun polos bisa itu. Dia polos, tapi tidak terbesit bagi orang di situ. Kita
khususan mungkin dalam perjalanan ini kata tuh. Nah, mungkin ini bapak-bapak lagi di perjalanan. Mungkin ini mana? Itulah orang-orang yang tidak terbesit dalam kebaikan untuk melaksanakan saum dan selalu melakukan keburukan, maka as-sayyi'atu ba'daha. Dia akan melakukan keburukan pula di setelah Ramadan dan terbebas dari jeratan kekanan kalau di penjara gitu ya di Ramadan. Nah, ini dia lepas itu lebih lagi. Jadi ciri-ciri orang seperti itu. Kemudian tergolong yang pertama min jazail hasanati al hasanatu dua orang yang melakukan kebaikan di bulan Ramadan senantiasa melakukan kebaikan setelahnya. Dan orang yang senantiasa berbuat keburukan itu akan mengulang keburukannya itu setelah. Para ayah, para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya momen hari ini adalah kita ingin mencoba banyak diskusi ke depan ya, program-program di sekolah adab insan mulia. Selain ini adalah program yang syarat yang ke-7 yang bersama saya dan rekan-rekan tim dengan membawakan tema kembali tidak jauh ya, adalah peran ayah bunda dalam pendidikan adab. Bismillah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ilmu yang hari ini kita nikmatin, kita sedang pelajari senantiasa masuk dalam lubuk hati kita dan insya Allah ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah ya Rabb, sesungguhnya kami semua memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillah, kita mulai dan kita pelan-pelan ya. Dapat tema kita peran ayah bunda dalam pendidikan adab. Sekali lagi ini sebuah ungkapan dari pembina pusat yaitu Dr. Ridho Suprahat ya, bahwa beliau menyampaikan tidak ada kebahagiaan tanpa didahului kelelahan. Tidak ada kebahagiaan seseorang mendapatkan kebahagiaan tanpa dia berlelah terlebih dahulu. Lebih baik lelah di awal dan menuai ketenangan jiwa di akhir kehidupan. Lebih baik banyak menangis di awal daripada menangis di akhir. Selalu ada kebahagiaan di akhir sebuah kelelahan. Insyaallah. Ini kata-kata beliau yang selalu saya kutip dan disampaikan di kajian-kajian para kajian pendidikan. Maksudnya adalah seseorang kalau sukses kan itu tidak diraih dengan mudah, lelah. Ya semuanya di sini yang pengalaman ya. Dia ingin meraih suatu tujuan, dia ingin meraih sukses, dia pasti untuk berlelah. Dan orang pasti harus lelah di awal, nanti di ujungnya memetik hasilnya, gitu kan? Memetik hasilnya. Tidak ada yang instan dalam meraih sukses dan tenang di jiwa itu. Banyak menangis karena kita tuh lelah gitu ya. Banyak mengeluh dalam kesedihan ya. Nangis itu benar sendiri. Tapi itu mendingan menangis di awal daripada di akhir. Ya kan? Nangis kenapa sih saya seperti ini? Lebih baik di awal kita nangis daripada di akhir. Dan kita ingin mendapati kebahagiaan di akhir. Maksudnya ini adalah dalam konteks saya ini adalah bagaimana kita mendidik anak ya. Mendidik anak kita lelah Pak. Kadang ya jangan jauh-jauh saya aja lah kalau berbicara begini pasti uminya dengar atau nanti di upload di YouTube ini kan lagi direkam di apa. Ketika kita seorang ayah ini karena saya sebenarnya pinginnya ayah yang banyak hadir. Kalau ibu sering ya. Ketika kita pulang kerja sepekan pagi sampai malam atau kita libur hari Sabtu, kemarinlah kita baru saya istirahat di hari Sabtu. Ternyata anak ini ngajak main tuh, ayo main.
mau ngajak gitu ke sebuah tempat tapi kita lagi lelah gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tafadhol ya. Fikri ya. Atau kalau momentum. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah saya hadir lagi. Ayo. Kemudian ketika kita diajak oleh anak, ayo ayah, kita bilang ini, saya capek, nanti ya. Atau ketika anak-anak ini merengek yang minta sesuatu dan yang lainnya, nanti dengan suara kita yang memang agak tinggi gitu ya, maka tancapkan dalam hati kita bahwa ayah, apa yang kita lakukan atau gerak-gerik yang kita lakukan itu sikap, ingat kita itu bukan hanya mencari nafkah saja, mencari uang dari pagi sampai malam, kemudian apa namanya sepekan satu pingin istirahat, ternyata apa? Semua orang banyak yang seperti itu. Tapi kita sedang membentuk mereka itu menjadi sosok ayah. Kalau dia laki-laki, ini berbicara laki-laki. Anak kan di rumah tuh suka heboh gitu ya. Heboh dan apapun yang dilakukan mereka itu. Karena kita marah gitu. Lelah, udah capek. Itu bukan kita aja yang lelah, banyak orang seluruh dunia gitu. Para ayah itu adalah bekerja mencari nafkah, capek gitu. Tapi karena pingin kita istirahat kalau capek, udah kamu main aja, nanti aja gitu. Ada sisi seperti itu manusia. Yang ditegur, saya ditegur juga sama gitu. Yang jadi ayah itu bukan hanya ayah, semua ayah itu pada capek. Ingat, kita itu bukan hanya mencari nafkah aja, tapi dia itu karena laki-laki, kita ingin membentuk dia menjadi seorang ayah. Itu akan jadi ingatan saya. Ayah akan dilihat ketika nanti dia itu besar, ayah aku juga, dia sudah jadi nafkah, sudah selesai tugasnya, nggak ngapa-ngapain lagi. Dia akan ditiru gitu kan, menjadi sosok ayah. Yang mudah-mudahan ayah kita itu adalah menjadi sebuah silakan. Tidak masalah, kita lagi jalan waktu sebelum berjalan. Apa doa di bunda ini? Nanti ibu dibahas juga, nanti ada bahasannya. Keras ke ayah dulu. Ya silakan. Waalaikumsalam. Kita break dulu. Masih ada yang hadir. Alhamdulillah. Masih bahas poin pertama dulu. Ini menarik ya. Baik. Setelah masalah ya Aime. Alhamdulillah pada saat 7 ini agak lengkap ya. Alhamdulillah. Sekali lagi ini lagi bahas tentang ayah. Ayah yang biasa kita mencari nafkah, tugas ayah mencari kehidupan untuk keluarga di rumah. Tapi ingat ini anak-anak nggak tahu menau masalah ingin diajak main, diajak lelah apapun ya. Dia sosoknya adalah ketika ayah di rumah, itulah ayah saya. Dia udah ditinggali di beberapa jam, bahkan lama. Maka ketika kita bilang sama anak kita, nah ya capek nanti aja, ya lelah gitu. Bahkan kita mau pergi sampai ngotot-ngototan dengan anak ini, nanti ayah nanti capek nanti dulu. Tapi yang pengen main ayo. Ya nanti aja. Maka sosok pasangan yang saling mengingatkan, dan kita ya ingat kita adalah sosok ayah yang bukan hanya mencari nafkah. Anak itu menanti dari pagi sampai malam. Dia ajak bicara dengan baik, komunikasi dengan baik, peluk, apa, ayah lagi capek, nanti ya sebentar lagi gitu. Itulah sosok-sosok yang perlu kita tanamkan, karena dia akan menjadi sosok-sosok jadi ayah ke depannya itu. Jadi ayah dan mengikut pola-pola ayah. Anak-anak kita itu adalah cerminan dari ayahnya atau ibunya. Ketika anak-anak kita sulit, berarti kita kembali kepada kita. Masya Allah ya. Oh ya saya, karena saya gitu kan. Maka setiap apa yang dilakukan oleh anak adalah hasil karya kita, gitu kan. Hasil karya ayah, karya bundanya. Ini bundanya belum disebut-sebut. Nah, jadi para ayah kita lebih baik lelah di awal,
dan mulai kebahagiaan di ujung ya, di akhir kehidupan kita. Nanti di akhir kita ada tips ya, 8 tips para ulama bagaimana mengajarkan adat, mengajarkan Al-Quran untuk anak-anak kita. Peran, sedikit arti peran itu adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Ya, baik di situ ada ayah, ada ibu, punya peran masing-masing. Peran ayah, peran ibu. Ya, maka di situnya punya peran masing-masing. Ya, tugas ayah, tugas ibu, punya peran. Jadi dah saya ini tugasnya dibatasi aja. Saya misalkan ayah, saya kan udah capek cari uang. Udah tugas anak-anak bundanya aja, selesai. Atau ya ibunya, tugas saya hanyalah nyuci baju pakai, padahal bukan tugasnya sebenarnya, maaf ya, hanya ngurus rumah tangga, selesai silakan ayahnya. Ya, jadi punya serangkaian rumusan yang kalau rumusan berarti kan dirumuskan bersama-sama ya. Atau juga peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan. Jadi pemilik jabatan, ya kita juga ada jabatan di rumah ya, jabatan sebagai ayah, jabatan sebagai ibu. Ya. Ayah itu sebutan karena kita sudah memiliki istri dan memiliki anak, ya kan? Memiliki anak. Jadi panggilan juga istri ke kita ayah, ya. Atau sebutan yang paling sayang adalah mungkin khusus ya. Tapi kalau anak ada ayah, ada abi, gitu kan? Ada papa, ada abi, ada abah, itu panggilan. Jadi kepribadian seseorang juga dapat mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Itu peran, kita berbicara karena judulnya temanya peran, maka itu kita bahas apa itu peran. Jadi peran itu adalah suatu rangkaian, suatu rumusan yang ditimbulkan oleh seseorang yang memiliki jabatan tertentu, peran tertentu. Ya. Seorang manajer di perusahaan dia memiliki peran untuk memanage para bawahannya. Ya. Seorang kepala sekolah di sekolah berarti dia harus memiliki rumusan, aturan, manajer kepada para guru-gurunya, planning, kurikulum gitu ya. Nah kita juga seorang ayah berarti punya peran di rumah memiliki sebuah rumusan bagaimana nanti istri dan juga anak-anak yang kita kelak ke depan. Ini ada saya kutip beberapa, ada katanya ada ayat tradisional, ada ayat modern. Tapi sebenarnya ini tidak menjadi sebuah pengertian secara umum dan bisa kita ambil kesimpulan. Tidak semuanya seperti ini ya. Sebutkan bahwa dalam pandangan tradisional pengertian tentang ayah lebih menekankan pada konteks biologis. Ayah didefinisikan sebagai orang yang menikah dengan ibu yang secara biologis mendapatkan anak dari hasil kelahirannya dan tinggal dengan ibu dan anak-anaknya. Ayah tradisional dicirikan sebagai orang yang bekerja keras mencari nafkah, namun seringkali absen baik secara fisik maupun emosional dan anak. Udah, jadi tradisional bukan yang masalah mau jadi udah yang penting cari kerja aja gitu, yang cari kerja secara fisik emosional tidak masuk. Itu ciri-ciri orang yang tradisional, tapi bukan maksud orang tua lama, maksudnya bukan ya, karena orang tua lama bisa jadi juga banyak perhatian kepada anak-anaknya. Yang dimaksud adalah dia hanya sebagai ayah yang hanya mencari nafkah gitu. Ya. Tapi absen dalam secara fisik, ketemu sama anak berusaha gitu, ketemu sama diskusi ngobrol diskusi itu nggak ada gitu, nggak ada. Nah, katanya modern itu ayah modern adalah yang bertanggung jawab, kemudian menjadi role model, pembentukan identitas gender bagi dia. Kalau laki-laki, bagaimana dia mengarahkan ke laki-lakiannya. Kalau dia perempuan, bagaimana dia mengarahkan ke ibu-ibuannya, ke perempuannya. Saya dia memainkan peran yang dominan dalam kehidupan anak. Jadi dia memang dekat dengan anak-anaknya ya, serta punya tanggung jawab yang luas dalam penentukan dan mengawasi perkembangan anak itu. Namun sekali lagi definisi ini tidak menjadi sebuah kesimpulan. Yang dimaksud modern apakah modern zaman kekinian? Enggak, kan gitu. Istilahnya itu ya.
Karena bisa jadi ayah-ayah modern saat ini lebih jauh, lebih tidak ada peran gitu kan, dibanding dengan orang tradisional. Namun ya lagi ini adalah sebagian dari pengertian yang memang ternyata banyak yang seperti ini. Nah ini orang tua Islamnya adalah, dan ini sering di ayat ini akan muncul dalam konteks pendidikan, akan muncul ketika peran orang tua muncul di sini adalah surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini kurang sempurna ayat, tapi potongannya. Jadi peran ayah ini atau bunda ya. Sekali lagi ayah lagi karena saya ingin menekankan saya sosok ayah gitu. Sosok ayah, dan akan terus ayah yang akan di sorot gitu, dalam pendidikan, bukan ibu pastilah gitu. Yang menafsirkan ini ilmu tafsir jalan lain adalah yang dimaksud ayat ini adalah bagaimana seseorang ayah itu bilhamli ala ta'atillah, mengarahkan mereka anggota keluarga yang dibawanya, yang dipimpinnya pada jalan ta'ah, ketaatan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini jelas bahwa yang memiliki peran tersebut adalah ayah, insyaallah. Peran pendidikan dan keluarga tidak terwujud kecuali dengan penerapan visi misi yang jelas oleh para ayah. Jadi kembali kita disinggung ayah lagi. Di sini jagalah diri kalian. Jadi angkusakum kepada kita, nunjuk dulu angkusakum. Kemudian barulah ahli itu keluarga ya, istri, anak dan yang lain. Dan di sini juga kita kalau kita buka surat ayat ini Tahrim itu merupakan ada ciri-ciri keluarga. Ciri-ciri keluarga. Coba kita bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Waquduhan nasu wal hijar 'alaiha malaikatun gilad. Di sana itu terdapat malaikat-malaikat yang keras. Maka kalau kita buat tafsir tarbawi, tafsir dalam aspek pendidikan, maka ini menjadikan sebuah ciri di rumah itu, apakah orang-orangnya yang terdapat di rumah itu memiliki sikap-sikap yang keras. Jadi orang-orang itu jadi gak betah. Karena apa? Keras. Orang-orangnya keras, alaihi malaikat, sosok ayah teriak, marah-marah gitu kan. Ibunya sama, marah-marah. Jadi akhirnya bukan baiti jannati, jadi baiti nari sesuai ayat ini. Wa ahlikum nar ya. Jadi jangan sampai rumah itu menjadi rumah idaman bagi semua keluarganya, tapi menjadi rumah yang penuh dengan kemarahan, berapi-api. Ini tafsir Tarbawi. Pelaku-pelakunya orang yang terdapat di situ memiliki karakteristik yang keras, alaiha malaikatun syidad, saling marah. Tapi harus ayat ujungnya yaitu sidadu la ya'sunallah, ya tidak bermaksiat kepada Allah. Ini yang perlu kita contoh adalah karakteristik yang senantiasa di rumah itu tidak banyak atau tidak melakukan keburukan, tapi banyak kebaikan rumah itu. Ya. Wayaf'aluna ma yu'marun, dan melaksanakan kebaikan. Itu ciri-ciri orang, ada dua di situ. Ada orang-orang yang keras, kasar, atau orang-orang yang taat, senantiasa melakukan kebaikan. Quran surat At-Tahrim di ayat yang ke-6 ini ya. Nah, para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, ini ayah, kembali ayah lagi bahwa kita sebagai ayah adalah kepala sekolah. Kepala sekolah. Pendidikan pertama pada anak adalah pada keluarganya. Ibunya adalah guru pertamanya, al-ummu madrasatul ula. Sementara ayah adalah kepala sekolahnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki adalah pemimpin untuk para perempuan. Jangan terbalik.
pemimpinnya adalah wanita, sedangkan ayahnya di bawahnya gitu yang diatur. Tapi kita sebagai ayah adalah menjadi sosok pemimpin yang mempunyai visi jelas untuk anak-anaknya. Sering disinggung pada pertemuan saat yang ketiga kalau tidak salah ya, bahwa kita sebagai ayah memiliki visi kurikulum, punya gambaran ini anak ini sampai dia perguruan tinggi dia mau jadi apa, itu punya disetting ya, disetting TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kemudian dia mau jadi apa ya. Anak itu sebenarnya bisa dipola, bisa dipersiapkan dengan memiliki minat dan bakat anak, karena mereka kita sebagai orang tua yang tahu ini anak ini cenderung kemana, maka kita arahkan, kita fasilitasi. Dari situlah peran sosok ayah, bukan hanya memberikan makan saja. Dan sering diulang dulu, membesarkan anak itu mudah. Ketika kita memberikan asupan aja, maaf ya, kita nggak punya makanan yang beras, Indomie atau yang lain, terus berikan makanan, itu bisa besar ya anak itu. Tapi bagaimana kita mempola mendidik itu yang sulit, yang susah itu adalah mendidik anak itu yang sangat sulit. Nah, ini jadi kedua-duanya, suka tidak suka. Ini juga perkataan atau quote yang dibuat oleh Dr. Widya Sukuraha. Saya selalu kutip juga kalau disuruh mengisi di beberapa ranting. Suka tidak suka, saat Allah telah menitipkan amanah anak, pada saat itu ayah, bunda dinobatkan sebagai pendidik, sebagai guru. Pendidik itu bukan saja digugu, namun juga ditiru. Persoalannya adalah proses peniruan ini boleh jadi lebih efektif dari proses pengguguan. Jadi lebih kita ngarahin sholat, ngaji, gitu. Karena belajar itu sulit untuk digugunya. Tapi kalau ditiru cepat anak itu melakukan niru ayah. Dapat pernah video Pak, ketika anak melakukan kesalahan di tembok, datang seorang ayah langsung marah-marah. Kok bu ayah ini marah-marah gitu, entah tahu kok di tembok, sampai dimarah-marahin, bentak-bentakin anak itu, ya kan? Pernah dapat video itu Pak ya, dimarah-marahin anak itu. Langsung itu kalimat orang tua itu meresap kepada anaknya. Dia punya adanya coret-coret di kertas gambarnya. Apa yang dilakukan anak itu? Ngikutin. Kamu coret. Jadi dia mengikuti lagi pola yang dilakukan oleh ayahnya. Itu yang berat tuh. Itu ditiru itu. Apa yang dilakukan ayah atau ibu itu lebih cepat ditirunya dibanding dengan diminta untuk digugu. Ya, dia dilaksanakan karena sholat udah azan ya, susah. Tapi kalau ketika kita azan langsung bersiap-siap untuk mempersiapkan sholat, itu lebih cepat mengikuti karena memang anaknya ngikutin. Bahkan nanti lama terbiasa, ayah udah azan ngajak kita. Ya. Itu penting ya, bahwa proses peniruan ini adalah lebih besar efeknya dibanding dengan proses pengguguan. Maka lebih banyak kita mengajarkan contoh dibanding dengan meminta pengguguran. Di dalam salah satu adabul Islam fi nidobil usra, salah satu adab-adab Islam di dalam aturan-aturan keluarga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man haqqal walidu ya alal walid ayyuhassina adabahu wa yuhassin ismahu. Di antara hak atas orang tua adalah agar orang tua itu mendidik adab yang baik dan memberinya nama yang bagus. Nah, ini pertama kita harus mendidik adab, kemudian memberinya nama yang bagus. Di sini ada nama kafia. Kafia itu dari kafa, yakufu kafa, ya kan? Artinya menyeluruh ya, sempurna ya.
cukup gitu kan, cukup insya Allah ya. Jadi orang ini mudah-mudahan doa jadi bahwa nanti kelak dia punya harta cukup itu bukan lebih, kalau lebih itu nggak akan ada lebihnya gitu. Cukup gitu ya, cukup dan segala dia qanaah gitu ya, disyukurin misalnya. Kemudian ada namanya nama-nama yang diberikan oleh anak kita adalah hasil dari cara pikir dan cara pandangan sosok ayah mempersiapkan ya. Alime, kemudian Fikri anak kita itu ya. Ini nih apa namanya, titipan Allah Subhanahu Wa Taala, anak itu anugerah. Kalau kita berpikir sampai saat ini ada Pak, sahabat saya yang belum punya anak sampai 8 tahun menikah belum punya anak, ingin berusaha gitu kan, punya anak itu sangat susah. Maka anak yang Allah titip itu adalah sangat besar ya, anugerah. Dan berikanlah dia pendidikan adab dan berikanlah nama yang bagus ya. Mudah-mudahan ini jadi doa semua. Sering pernah saya sampaikan ya, ada berikan anak ternyata dia susah dikendalikan Pak. Saya punya murid namanya Banar, nah itu saya sudah nyampe saya, tapi akhirnya kayaknya diganti deh ini, diganti namanya Banar. Gak mau diarahkan duduk ya, lagi belajar burak kayak gak mungkin ya. Gimana ya, Banar itu ada ibundanya yang nganterin, bunda kita diskusi sebentar, ini anaknya gak bisa dikendalikan, mungkin dia harusnya di sekolah alam deh katanya. Emang kenapa Ustaz? Ya kita arahkan kan di sini ada belajar harusnya adabnya duduk gitu ya. Tapi tidak seperti itu. Ini namanya kan Banar. Api Banar itu dengan api neraka. Kaget ya? Bener Ustaz itu? Api neraka? Iya. Coba ibu baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kaget ya. Dan jauhkanlah kami dari api neraka. Coba doa selamatkan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Pokoknya yang belakangnya ada berarti oh barik lana ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Kita doa tuh terhindar dari neraka. Jarang kita minta surga itu. Rata-rata kan doanya ya Allah jauhkanlah aku dari api neraka. Kalau udah jauh dari api neraka, otomatis dia ingin ke surga. Ya kan? Jarang kan bapak-bapak, ya Allah masuklah kami ke surga. Jauhkan kami dari api neraka. Ini anak namanya Banar. Aduh, kaget. Udahnya udah 6 tahun lah. Benar Ustaz artinya api neraka? Betul. Siapa yang ngasih nama? Ayahnya. Kenapa dikasih nama Banar? Ternyata lahirnya pas jam 12 siang, pas panas-panas. Tadinya mau nyesuaiin Pak, nyesuaiin dengan kondisi alam gitu kan. Siang itu kan artinya nahar ya. Kalau nahar ada apa-apa lah gitu. Tapi ini mungkin karena saking mencekam, panas dari kondisi ini lah. Jadi dinamakan namanya Banar. Banar kan api neraka. Kaget. Apa Ustaz yang harus saya lakukan ini? Nama itu selaku masih kecil belum punya ijazah ganti. Kalau saran saya, waduh susah juga. Anak saya juga ganti gitu kan, pernah ganti nama anak saya. Nasi ke pengadilan, tanda tangan ada saksi gitu, ngajuin ke apa namanya ke dinas apa capil dulu, baru ke harus ke sidang kan, belum punya jasa kan dulu masih TK. Ya kalau saran saya sih ganti, karena anak ini nggak mau diam. Jadi dia ngasih namanya itu Banar. Banar artinya kan api neraka. Kita belum berusaha untuk terhindar dari api neraka. Anak ini dikasih anaknya. Kita berdoakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Namanya adanya Banar anak ini. Jadi tugas kita adalah memberi namanya nama yang bagus. Doa itu adalah
sebagai doa, insyaallah. Kemudian di Adabul Islam fi Nidobil Islam juga menyampaikan para ulama rahimahullahu walidan ma'an waladihi ala rabbih. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Nah, ini bagaimana kita berusaha agar anak-anak kita itu berusaha menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tuanya. Allah pasti merahmati bagi orang tua dan anaknya soleh. Maka saya sering ulang-ulang ya kepada para ayah bunda, nah, bahwa ayah bunda itu nggak minta apa-apa dari kamu. Ayah cari nafkah, ibu mengurus kamu dari kecil sampai besar, bahkan dari sejak kandungan. Nanti udah besar itu sudah kamu jadi anak yang soleh, berbakti kepada ibu, bapak, udah itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa ketika kita mendapati anak yang seperti itu. Enggak, ibu nggak minta apa-apa, nggak minta harta kamu. Tapi kalau udah anak soleh, ya pasti jelas dia akan melakukan kebaikan kepada ayah bundanya gitu. Jadi dari awal kita berusaha untuk mencarikan atau mendidik anak-anak yang soleh. Nah, inilah mengejar adab. Imam Syafi'i menyampaikan mengejar adab laksana seorang ibu yang mengejar anak satu-satunya yang hilang. Masya Allah. Anak itu kalau ada seorang ibu yang seorang pasangan tidak punya anak tapi dia memiliki kekayaan yang banyak, kayaknya sangat sedih gitu ya, bahwa apa yang diusahakan kan untuk anak gitu. Untuk anak, kerja itu kan untuk anak gitu kan, untuk ya kehidupan untuk keluarga. Kemudian dia punya anak gitu. Kemudian anaknya itu hilang. Itu seperti adab menghilangnya itu adalah mengejar itu seperti mengejar adab gitu. Seorang yang memiliki anak tapi tidak memiliki adab karena kosong gitu. Pernah sebuah cerita ini kisahnya. Kemarin saya itikaf di At-Ta'awun ya Puncak, dan alhamdulillah ternyata hadirnya di situ itu banyak manfaat. Ada Ustaz Benri ahli parenting. Wah, itu dapat banget. Jadi saya banyak materi sore. Jadi kita dapat cerita bahwa ada seorang ayah bunda menyampaikan kepada beliau, Ustaz, kok anak saya sikapnya begitu, bahkan melakukan perbuatan mabok, narkoba. Padahal saya sudah mengajarkan anak saya secara pendidikan Islami. Nah, pendidikan Islami. Maka ditanya, yang dimaksud pendidikan Islami apa? Saya sudah ngajarin dia baca Al-Quran gitu. Saya juga masukkan dia sekolah Quran, sekolah tahfiz ya. Pokoknya Islam lah gitu. Maka pertanyaan Ustaz Benri itu, apakah selama ayah bunda mendidik anak pernah nggak bentak anak? Dia jawab jujur, pernah. Apakah pernah nyubit? Pernah. Apakah pernah lainnya gitu kan melakukan perbuatan kasar? Iya. Apakah itu disebut pendidikan Islam? Jadi pendidikan Islam bukan hanya menyekolahkan umat Islam, tapi bagaimana sikap orang tua yang juga besar. Dia punya trauma, sakit hati terhadap ayahnya. Walaupun disekolahkan di pesantren, ternyata anak ini brutal akhirnya kan, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, mabuk, narkoba. Kok bisa? Ternyata dia punya dendam terhadap sosok ayah bundanya. Jadi ya di pesantren kan karena memang sosok ayahnya dan minta, bukan keinginan gitu kan. Itu bukan pendidikan Islami, tapi karena keinginan ayah bunda, dan mereka memiliki masa-masa yang tidak didapati ayah bunda di rumah gitu. Jadi pendidikan adab ini sangat penting bagi kita selalu ayah bunda, seperti mengajar anak yang satu-satunya hilang. Maka para ulama pun menyimpulkan membahas bahwa ayah bunda yang soleh
insya Allah anak-anak kita pun soleh. Jadi tadi sudah di awal disebutkan, cerminan anak-anak kita itu adalah cerminan siapa ayahnya. Sebaliknya juga cerminan guru, murid, ini ada murid ya, bagaimana gurunya, ya, bagaimana dia mengajarkannya di sekolah, bagaimana dia mendidik anak-anaknya di kelas. Gitu. Misalkan kalau guru-gurunya mengajarnya angkat kaki, kasar juga, dia akan direkam sama anak-anaknya melakukan seperti itu dan diterapkan juga di tempat lain. Sama ya, kayak seorang ayah juga di rumah melakukan teguran buruk, dia akan cepat ditirunya dibanding. Ini memang berat. Saya kalau bicara ini gak jauh-jauh deh ke saya pribadi itu, sebagai ayah, karena dalam proses pendidikan itu bukan siapa yang menyampaikan saja, apa kalimat-kalimat itu dari siapa. Jadi doa yang sering kita bacakan apa? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, kami anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami anak-anak kami atau ya, waj'alna lil muttaqina imama, kami bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah doa yang sering kita panjatkan setiap sholat. Ingin pasangan, jadi itu bukan hanya kepada istri banyak, istri-istri banyak, bukan, pasangan ya, azwajina, pasangan kami ya, dan keturunan, anak-anak, cucu-cucu, qurrata a'yun, penyenang hati. Di sini tafsirnya qurrata a'yun itu adalah saya sempat ingin menulis buku tapi gak jadi susah-susah gampang ya nulis buku ternyata ya, karena memang perlu berpikir, dan buku ini memang bagus atau tidak di mata konsumsi orang-orang dan harus dipertanggungjawabkan. Banyak tulisan-tulisan tapi nggak jadi-jadi, masih mentah terus lama dari pokok. Jadi maksud qurrata a'yun itu adalah anak yang penyayang hati, anak dipandangnya itu ya, anak dipandang, anak dilihat selalu berbuat baik. Jadi mata kita tuh ketika dilihat itu, anak kita tuh sangat nyaman gitu ya, bukan sebaliknya. Jadi para ayah ya, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita memiliki anak-anak yang qurrata a'yun. Kemudian jika kita menginginkan anak-anak soleh, anak-anak yang beradab, maka kita harus menjadi orang yang pertama soleh dan juga beradab dulu. Kembali lagi ya. Ada pepatah Arab yang bagus mengenai hal ini. Kaifa istaqamudillu wa'udahu a'waj. Bagaimana bisa bayangan itu lurus, bayangan ya, sementara bendanya bengkok. Bayangan itu lurus tapi bendanya bengkok, kan gak mungkin peribahasa Arab itu. Ingin bayangan kita lurus tapi yang di depannya bengkok, kecuali kondisi tertentu lurus tapi tetap lurus kan, kalau kita masukin dalam air ya bengkok bayangannya. Nah, kita seorang tua adalah bendanya di depan, sedangkan anak-anak kita adalah bayangannya. Maksudnya bayangan itu akan ikuti benda di depan, bergerak ikut bergerak, mundur ikut mundur, gitu. Mundur ikut mundur. Jika diri kita bengkok, maka anak pun bengkok dan rusak. Dan sebaliknya, jika kita lurus, maka anak itu lurus, terus ikutin bayangannya di depan lurus. Nah, ini pepatah Arab yang bahwa anak itu akan mengikuti apa yang dilakukan oleh di depannya, yang maksud adalah ayah bunda. Di Quran surat Al-Imran disebutkan dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu samiun alim.
Keturunan itu sebagiannya adalah merupakan turunan dari yang lain. Maksudnya adalah anak-anak kita itu adalah dari hasil darah daging kita, ya kan? Maka ketika kondisi anak-anak kita itu baik, berarti dari kita yang baik. Tapi ketika anak-anak kita itu sulit atau buruk, maka adalah dari hasil kita. Karena di sini dzurriyyatan ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim. Maksud dari ayat atas adalah orang tua yang baik, sumbernya baik. Kalau sumbernya baik, maka akan melahirkan keturunan-keturunan yang baik. Gitu ya. Ini juga dimaksud adalah mencari pasangan-pasangan yang terbaik. Kemudian kesolehan ayah bunda itu akan memberikan dampak yang manfaat positif. Jika kitanya soleh itu akan mendapatkan dampak yang positif bagi anak-anak kita. Ini di Quran surat Al-Kahfi yang sering kita baca di setiap Jumat. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shalihan فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويله ما لم تستطع عليه صبرا. Itu disebutkan bahwa adapun dinding rumah itu adalah hubungan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Ini adalah kisah, kalau tidak salah kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ya. Ini kisahnya udah sesi yang ketiga. Sebelumnya adalah dia menemui kapal yang bocor, kemudian ada kaitannya yang kedua. Tiba-tiba Khidir ini membunuh anak kecil yang tidak berdosa. Anak kecil yang tidak berdosa. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi para ayah juga ya. Musa ini kan gak boleh nanya, gak boleh komentar apa yang dilakukan Khidir. Tapi dia gak sabar, nanya aja. Setelah Khidir ini melakukan perbuatan yang dianggap mungkin buruk oleh Musa, kenapa kau melakukan itu? Nanti anak gak berdosa kalau kamu bunuh. Dan jawaban Khidir kan singkat, sungguhnya kau tidak akan pernah bisa sabar gitu kan. Sampai ketiga kalinya. Kalau kita baca penjelasannya bahwa anak ini adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya, khawatir kelak ketika dia udah dewasa, kecil aja udah durhaka, kalau dia sudah besar menjadi mabok, ya udah dibunuh aja. Walaupun itu adalah hukum Khidir pada masa itu. Kalau di saat ini ya Allah jangan melakukan ya. Itu menjadi sebuah contoh dan pelajaran buat Musa. Yang kedua atau yang ketiga, jadi perjalanan Musa dan Khidir ini menemukan sebuah tempat dia ingin berteduh, tapi sama orang-orang itu kondisinya itu kan mau roboh, tapi nggak dipersilahkan. Namun kalau Khidir itu dibantu dan nggak sabar lagi. Kenapa kau bantu? Udah gak nolong kita tapi kau bantu. Sekali lagi jawaban Khidir kepada Musa, kamu gak akan bisa sabar. Nah hasilnya setelahnya adalah kenapa dia melakukan perbuatan itu, melakukan perbaikan, karena di bawah itu ada pembendaharaan harta dari orang soleh. Di situ tafsirnya wakana abuhuma sholiha, orang tua mereka yang soleh meskipun amalnya anak-anak ini tidak dibanding amal orang tua. Kalau orang tua yang soleh, kelak ini jadi anak-anak yang soleh. Punya orang tua soleh, dia punya anak, kelak jadi anak yang soleh. Nah sebaliknya yang jadi yang dengan pertemuan mereka yang kedua dengan anak yang durhaka itu. Ini memiliki anak orang tua soleh dan kelak dia akan menjadi anak yang soleh, dijaga gitu. Kemudian orang tua menjadi pribadi soleh sampai-sampai salah seorang yang soleh, orang yang soleh sampai ada orang yang soleh ini menyatakan, ya bani inni la astaghfir minas sholati li ajli.
wahai anakku, sesungguhnya aku memperbanyak sholat karenamu, dengan harapan Allah akan menjagamu. Nah ini pentingnya bagi ayah. Jadi mudah-mudahan ya sebuah catatan buat kita. Ternyata dia memperbanyak sholat supaya apa? Supaya anaknya dijaga. Kenapa? Tidak ada penjagaan sebaik-baik penjagaan hanya kepada Allah. Khususnya kelak nanti anak-anak kita tuh pesantren. Wah, mari Pak. Kalau udah dewasa kita kan di sini sampai kelas 6. Kalau udah pesantren kan dilepas. Gak sama kita lagi, kalau sekarang kan masih diawasi. Bayangkan Pak, anak-anak kita tuh di luar kendali kita. Bagaimana dia di luar temannya? Sekarang tantangannya adalah LGBT, ya kan? Nah itu bagaimana anak-anak itu tuh berteman, bahkan melakukan perbuatan itu nauzubillah, jauh dari pengawasan kita, akhlaknya yang jauh. Maka seorang ayah, seorang bunda tidak lain tidak bukan bagaimana kita bisa memperbanyak sholat, memperbanyak doa untuk siapa? Untuk anak, supaya dijaga. Ngeri tuh. Kita nggak tahu Pak mereka lagi ngapain. Bahkan perjalanan banyak yang saya baca berita-berita anak di pesantren tertentu yang melakukan perbuatan maksiat dan narkoba lainnya. Itu karena penjagaannya belum tentu ya. Di sebuah pondok-pondok tertentu juga ada pengawasan muslim lain, tapi ya mohon maaf ada aja pelaku yang menyimpang. Kemudian ada orang yang zalim sama anak kita, mohon maaf ya sebutin kesannya kan sampai meninggal gitu kan, itu karena ospek dan ya kita kan tahu masya Allah kita tuh berusaha nganterin anak, membesarkan dia dari bayi dari kandungan. Itu oknum, bukan dia kasarnya oknum. Tapi kan itu ada perbuatan zalim dari orang-orang yang ya ini pendidikan. Yang dimana dia juga bisa melakukan itu kan? Kita sudah merawat dia dari sejak kecil, berusaha mempersiapkan pendidikannya, biayanya, udah baru masuk, tiba-tiba datang ke rumah dengan membawa kain kafan, dengan mayat. Itu kan sangat-sangat terpukul kita sebagai orang tua. Maka salah satu adalah kita banyak berdoa, jauhkan anak-anak kita dari orang-orang yang berbuat zalim. Ya bani inilah taksir minas sholat, ya dikira wahai anak usulnya, aku berbanyak sholat karena dengan harapan Allah menjaga. Allah yang jaga. Kemudian ada seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah, juga pernah berkata, inni la usalli fadhkur waladi fa'azidu fi sholati. Ada kalanya ketika aku sholat, ini apa wajib ya, sholat sunnah, aku teringat akan anakku. Mungkin di luar dari kita, mungkin lagi pesantren, lagi belajar gitu kan ya. Maka aku pun menambah sholatku agar anak-anakku dijaga oleh Allah. Nah ini penting. Ketika ada anak-anak yang sudah pesantren ada. Nah bagi ibu-ibu, ayah-ayah yang sudah anaknya pesantren, kita berusaha memperbanyak sholat. Untuk siapa? Untuk anak-anak kita, menjaga anak yang memang benar-benar tulus belajar dan dijauhkan dari orang-orang yang zalim, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah itu saja mungkin pertemuan kita. Namun ada tadi boleh dicatat ya, di dalam sebuah literatur kitab kaifa tahfadzul Quran atau kaifa taqallumul Quran, ini juga kita hubungkan dengan adab ya. Ada 8 tips bagaimana kita bisa mendidik dan mengajarkan adab, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Ada waktu kita coba maksimalkan. Yang pertama, ini belum bisa tulis, baru saya baca pada Isya. Pada Isya ternyata dapat, ini penting. Dan tadi saya sampaikan subuh bersama para rekan-rekan Pertamina tadi ngaji Quran ya. Kenapa kita sampai hari ini bertahan ngaji 3 tahun walaupun online? Tanya saya kenapa? Karena ini kita mendapati tips ini dari para ulama. Yang pertama, kata ulama ini menyebutkan salah satu kita menjadikan anak-anak kita itu hafal Quran, kemudian anak-anak kita beradab,
buatlah tips ini. Satu, ikhtiyarus syaikh. Yang pertama adalah ikhtiyarus syaikh, ikhtiyaru asatidz. Pertama, pilihlah untuk anak-anak kita itu guru-guru yang terbaik. Siapa gurunya? Ya kan, ini yang terbaik. Dia ingin hafal Quran, ingin dia punya adab dan baik, maka dengan siapa dia berguru? Kita juga sama. Kita kan ingin belajar Quran ya. Jangan diajar ke anak kita. Maka carilah guru yang bagus, yang baik. Kalau kita ingin cari dia hafal Quran dengan baik, maka cari guru yang bacaannya bagus. Itu yang pertama. Satu. Maka ketika guru itu bacaannya baik, atau kita ingin menjadikan anak-anak kita punya akhlak yang baik, maka cari guru yang memiliki akhlak yang baik. Karena kita mencarikan melihatnya adalah tingkat sekolah yang sudah benefit, sudah profesional ya. Namun sebenarnya Islam itu mengajarkan anak saya itu nanti sekolah kuliah. Siapa sih gurunya? Nah, kita harus tahu profil gurunya. Gurunya itu siapa gitu, yang ngajar anak kita itu. Karena sosok guru ini akan menentukan anak-anak kita yang memberikan cara pandang, cara pikir ya. Itu satu, ikhtiyarus syaikh. Kemudian yang kedua, ikhtiyaru as-shadiq. Ikhtiarus shadiq, memilih teman. Kalau kita ingin menjadikan anak-anak kita itu hafal Quran atau memiliki adab yang baik, ya, maka cari temannya juga satu frekuensi. Kalau kita ingin anak kita beradab, cari temannya yang memang dia anaknya baik. Kan sudah banyak keterangan-keterangan seorang teman itu adalah mewakili perilaku karakteristik seseorang, kan? Karakternya itu memiliki karakteristik temannya. Kita seseorang juga dia berteman dengan penjual minyak wangi, maka akan dibawa wanginya. Itu. Kalau dia berteman dengan pembuat besi, dia akan sama itu. Jadi ikhtiyarus shadiq, carilah teman yang baik bagi anak kita. Baik dia adabnya di Quran. Kalau dia ingin menjadikan Quran, cari teman yang sama frekuensi sedang menghafal Quran. Kita juga kita aja contohkan kita. Saya tadi ingin menghafal Quran. Tadi pertama cari gurunya. Kita nggak bisa belajar ngapal sendiri. Harus cari guru yang baik dengan talaki yang bagus ya. Kemudian tadi yang kedua ada satu paket. Yang kedua itu yang mungkin juga, ya, yang mungkin dia hafal Quran juga bacanya baik, mungkin hafalannya kuat. Ada sebuah kisah disebutkan orang ini hafiz Quran, bacanya baik, mengajarkan Quran di sel penjara dari Al-Quran satu sel itu. Tapi dia belum hafal surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal belum hafal. Semuanya sudah hafal kecuali surat Al-Anfal. Ketika ada sebuah persidangan dan dia jadwalnya masih agak lama ya. Nah, salah satu orang yang berada di sana itu kan menunggu dan dia harus menunggu persidangan keluar. Dia keluar. Ternyata di keluar itu dia ketemu dengan orang yang hafal Quran surat Al-Anfal. Tolong bacakan saya surat Al-Anfal. Dibacakan, dia hafal, Masya Allah. Kemudian dia balik lagi ke sel itu, orang-orang yang tadinya dia belum hafal surat Al-Anfal, maka dibacakan oleh orang yang sudah hafal. Maka semuanya jadi tuntas sempurna. Maka kesimpulannya adalah ketika kita memiliki teman yang satu frekuensi ketika membaca Al-Quran, ketika dia menghafal Quran, maka itu akan saling memperkuat dengan sisi yang lain. Makanya tadi juga di pagi itu, karena pasti paham teman-teman sampai hari ini bisa bertahan online lagi. Ada yang Jawa Timur, ada yang dari Jogja, ada di Cakung, Jakarta, Bekasi. Nanti ada tips yang kelima. Ya. Tadi baru berapa tips? 3 ya. Satu, memilih guru, syekh. Kedua juga yang mungkin. Tadi kan dua tips sekaligus. Gurunya, kedua yang mungkin, yang ketiga teman, 3 teman.
Keempat, ikhtiyarul makan. Ikhtiyarul makan, yaitu mencarikan tempat di mana kita belajar, di mana anak-anak kita belajar. Belajarnya sih di mana deh? Anak-anak kita itu belajar Al-Quran, dia belajarnya di mana? Belajar akhlak adab dia di mana sekolahnya? Maka kita harus carikan gitu, supaya mengarahkan anak-anak itu memang baik, arahkan yang sesuai. Kalau tempatnya cocok sesuai dengan apa yang menjadi misi-misi kita, itu sebagai rujukan para ulama mencarikan tempat, gitu kan? Tempat yang sesuai dengan cara pikir para ulama. Jadi tadi apa? Ikhtiyarul makan kan? Ikhtiyarul makan, mencarikan tempat yang terbaik. Yang selanjutnya adalah ikhtiyarul zaman. Zaman itu adalah mencarikan menetapkan waktu, memilih ya, memilih waktu kan ya, waktu. Bagaimana kita mengajarkan Al-Quran, bagaimana kita proses menghafal Quran, bagaimana kita waktu menanamkan adab. Pertama Al-Quran dulu. Para ulama menyebutkan sebaik-baiknya untuk menanamkan menghafal Quran itu di waktu fajar. Waktu fajar. Waktu fajar itu mungkin sebelum subuh ya. Sebelum subuh kan ada sholat fajar kan, berarti waktu subuh. Sebagus-bagusnya menghafal Quran. Ada seseorang yang memang konsisten ya, berarti masuk saya juga harusnya mengingat dengan mendapat ini kan mengingat lagi. Oh berarti belum tuntasnya ngafal, saya nggak konsisten. Jadi dia menetapkan waktunya sebelum subuh tuh bangun, anak tuh dibangunkan supaya ngafal, ziyadah ya, baca dan konsisten. 15 menit sebelum azan iqamah fokus dia di situ ngafalnya itu. Udah ayat-ayat, tapi kan terus menerus. Baik hafalnya mau 1 tahun, mau 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tapi dia prosesnya terus menerus konsisten di waktu itu. Jadi anak-anak kita yang di saya ini, nah kita fokuskan kamu ngapal ziyadah itu di waktu ini aja bagus kok. Tapi waktu subuh kan buru-buru ya ini ya. Nanti ada waktu yang kedua mungkin, tapi bisa nggak? Gitu. Waktu itu yang kedua, tadi waktu fajar ya. Yang kedua adalah waktu tengah malam atau sepertiga malam. Tapi malam itu kan sebelum tidur lah. Orang lagi gelap-gelapnya tidur, dia bangun buka Quran, ya. Kemudian dia ngafal Quran. Kemudian waktu yang terbaik itu disebutkan juga jangan ketika waktu kenyang. Anak udah makan kenyang, suruh ngafal, udah ngantuk. Atau ketika waktu siang-siang jam 12 Pak, panas ya, lagi jam 1 pulang sekolah, suruh ngapal, susah Pak. Jadi disebutkan waktu yang tepat itu ketika jiwanya sedang tenang, istirahat, bangun, dia jiwanya lagi enak, lagi fresh, ya kan? Berarti waktu istirahat bangun, nah kita ngapalin duduk. Oh ya, saya tambahin lagi tadi kelewat tempat ya. Sebaik-baiknya tempat itu adalah di masjid. Nah ini saya terapin juga nih, ketika saya dapat inspirasi tips ini. Rumah juga bagus, tapi rumah itu disebutkan harus memiliki yaitu mihrab. Mihrab itu tempat yang tidak dipakai untuk bercengkrama, untuk main. Cuman kan kita terbatas kalau masih memperhatikan. Cuman ya khususkan aja. Mihrab itu tempat sholat, tempat ibadah yang khusus dipakai untuk ibadah. Ibadah kita juga ibadah tahajud di situ, berdoa di situ, sholat di situ misalnya. Nah anak ngapal di situ satu tempat, difokuskan satu tempat. Tadi kelewat ya, tempatnya juga kedua di masjid. Maka kita mengajak anak-anak kita ziyadahnya di masjid yuk, karena masjid itu adalah tempat ibadah. Sedang menghafal apa kalamullah, firman Allah. Maka firman Allah itu akan mudah-mudahan akan mudah didapat ketika kita berada di tempat yang sesuai kan, di masjid. Nah, kita ngapalnya sama ayah yuk di maghrib sampai isya sambil nunggu isya, udah di masjid aja untuk ziarah karena maghribnya. Ziarah, kalau ziarah ngapal di rumah. Baca apa gitu, diulang-ulang. Mudah-mudahan dengan di masjid itu kan tempat yang bagus ya. Kemudian kalau menjamkan ke dalam anak-anak kita itu cepat ngapalnya.
Tadi berapa nih tips berapa jadi ngacak? Satu, ikhtiar syekh, mencarikan guru. Dua, mencari guru yang mungkin juga. Tiga, memilih teman. Keempat, tempat. Kelima, waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah ikhtiyaru ma'kul asyabu, memilihkan makanan yang terbaik buat anak kita. Nah ini, memilihkan makanan yang terbaik. Ini yang berat, khawatir ini menjadi sebuah catatan bagi seorang ayah yang membawa harta dari hasil kerja keras di luar. Jangan sampai membawa makanan dan minuman itu dari hal yang haram, karena dia akan mengalir pada diri anak-anak kita. Ini yang berat, sekecil apapun. Kalau dimakan oleh istri anak kita itu menjadi daging dan menjadi karakter. Ketika dia menghafal akan susah, sulit. Maka carilah yang benar-benar halal untuk anak itu. Semua itu jadikan yang halal supaya anak-anak itu lebih mudah menyerap ilmu dan juga mudah menghafalkan Al-Quran. Jadi ini contoh kasus aja. Contoh Pak, kisahnya kenapa Ka'bah ini dibangun ulang. Tadi berbicara ini keluar konteks dulu ya, tapi nyambung. Saya sering senang sirah kemarin pertama kali kajian sirah di pekan pertama di Al-Musnad itu, karena saya senang. Termasuk tadi Abu Lahab. Tadi dibaca Abu Lahab, saya tuh anak-anak baca Abu Lahab dengan tanda burungnya. Pak, Abu Lahab itu siapa nama lengkapnya Pak? Saya juga belum. Jadi Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Jadi saat dia gini, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kilab bin Qusay bin Murrah, kemudian bin Ka'ab bin Malik bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihar. Ternyata Abdul Muttalib itu bukan nama asli Pak. Bukan nama asli. Abdullah bin Muhammad bin Abdullah, bapaknya Abdullah, bin kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini nama aslinya adalah Syaibah Al-Hamdi. Syaibah Al-Hamdi. Kenapa disebut Syaibah Al-Hamdi? Karena ketika saat kecilnya itu lahir sudah beruban, anak baru lahir sudah ada ubanan, maka orang tuanya menamainya Syaibah Al-Hamdi. Abdul Muttalib anak siapa? Bin Hashim. Ya. Hashim ini adalah bin Abdul Manaf bin bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, Abdi Manaf ini punya anak 4 terkenal tuh. Pertama Abdi Syam, Nofal, Muttalib. Nah, bukan Muttalib yang disebut Abdul Muttalib, Muttalib dan Hashim. 4. Hashim ini menikah dengan Salma bin Amr, orang Madinah. Ya. Kemudian Muttalib ini dia biasa berdagang kan, menuju Madinah, menuju Syam lewat itu. Hashim ini adalah orang yang terkenal di Mekah itu karena selalu memberikan pelayanan orang-orang yang berhaji dan bertawaf. Jadi biasa yang menyiapkan roti, disebutlah Hashim. Ya. Dan Muttalib ini adalah pamannya. Dia karena Hashim sudah meninggal, dia orang terkenal di Mekah, punya anak yang Syaibah itu minta diajak ke negeri Mekah. Keponakanku ikut ke Mekah. Ya, gimana saya ikut? Saya punya ibu. Nah, akhirnya Muttalib ini mengajak, meminta ibunya untuk bisa diajaklah keponakanku ini supaya ikut ke Mekah karena ayahnya ini seorang yang terkenal besar di kota Mekah. Nah, diizinkan diajak naik unta, orang-orang datang ke Mekah, dia bawa anak, disebut budak ya. Abdul Muttalib, banyak Muttalib. La. Anak waladi akhi, ini adalah anak saudaraku. Jadi Muttalib ini membawa anak saudaranya itu Hashim yang sudah kita disebut oleh orang-orang Mekah Abdul Muttalib. Disebutlah yang terkenalnya adalah Abdul
Muthalib, padahal bukan nama aslinya Abu Thalib. Termasuk Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah orang yang paling sayang Pak sama Rasulullah. Tapi saya nggak bahas itu dulu, nanti sirah aja. Jadi Abu Lahab ini orang yang paling sayang kepada Nabi Muhammad SAW sebelum jadi Nabi. Bahkan satu rumahnya itu nempel dengan Abu Lahab itu, Insya Allah. Tapi kenapa dia sangat membenci ketika Nabi diutus menjadi Rasul? Nanti kisahnya nanti kita ada sesi sirah Nabawiyah. Seorang baca sirah. Tadi nyambung dengan kondisi bahwa memberikan makanan itu harus yang halal, seperti Mekah, Ka'bah. Jadi pada saat itu Ka'bah itu pernah seret ombak dan hancur. Orang-orang jahiliyah pada masa itu dia tetap mengenal Allah Subhanahu wa taala yang pencipta, tapi menggabungkan dengan kondisi-kondisi itu dengan berhala. Dia kalau nyebut Allah, Allah gitu. Tapi kondisinya berjudi, mabok, membunuh anak perempuan, kemudian berperang, kemudian juga ya nyuri gitu kan. Bahkan maaf jahiliyah itu pada saat itu ini contoh isi-isinya, kalau ingin punya anak hebat, dia menyuruh istrinya untuk mencari bibit terbaik dari laki-laki terbaik. Kamu silahkan berhubungan sama orang itu. Nanti kesini lagi. Kalau udah berhubungan, saya nggak akan mencampuri sampai dia punya anak. Nanti harga waladini anak saya, padahal dia hasil dari orang lain. Itu jahiliyah. Tapi dia makin adanya Allah. Orang-orang berhaji bertawaf itu hanya ritual karena tradisi pada masa-masa Nabi Ibrahim sekarang masih. Tapi dia menyembah berhala, berjudi sama. Itu yang maksud jahiliyah. Tapi banyak orang cerdas, pintar, berdagang itu orang Arab. Nah suatu ketika Ka'bah ini hancur dan ingin dibangun kembali, maka pembesar Quraisy ini menyampaikan, kita harus membangun Ka'bah dari hasil harta yang paling halal. Yang paling orang-orang itu paham, nggak boleh karena itu ada sakral kerana membangun Ka'bah itu mereka meyakini itu kan ada historisnya. Gak boleh dari hasil judi merampok, gak boleh. Sekali dari hasil dagang terbaik itu yang dipakai. Nah, sama membangun Ka'bah itu dari awal. Maka kita pun ke anak harus berusaha nyari yang terbaik. Kemudian yang terakhir adalah mendoakan ya. Mendoakan anak-anak kita supaya dimudahkan dalam menghafal, khususnya orang tua. Doa orang tua itu insya Allah makbul dari ijabah. Banyak doakan, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang berakhlak baik, beradab dan hafal Quran. Itu mungkin tips-tips yang bisa kita coba tanamkan ya kepada anak kita supaya kelak anak kita menjadi anak-anak yang memiliki adab yang baik dan juga hafal Quran. Kenapa kita harus menghafal Quran anak kita? Al-adabu Al-Quran. Adab itu adalah Al-Quran. Maka salah satunya ketika mereka menghafal Quran itu bagian dari proses pengadaban gitu, Gitu. Jadi dan konsepnya juga tadabbur. Selain tahu menghafal juga dia tahu makna dan tahu artinya. Masya Allah, tidak terasa jam 9.27. Panjang lebar saya menyampaikan. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi wasilah untuk kita memiliki peran sebagai ayah, sebagai bunda untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang beradab, anak-anak yang soleh, dan insya Allah juga memiliki hafalan Quran, ilmu yang luas ya. Dan kita akan programkan tetap di sekolah adab itu hafiz Quran kita usahakan. Makanya di kelas 4, 6 ada daurah Quran, fokusin Quran aja, hafal ya. Karena dengan pola tadi, tips tadi adalah memilih guru yang baik. Kita coba di sini harus pada tahsin, pada belajar Quran lagi. Kemudian teman-temannya juga satu frekuensi, kemudian tempatnya yang baik. Kemudian kalau ya dua tadi ikhtiarul Quran, kitab atau Qurannya harus terus-menerus sama, tidak boleh beda-beda. Coba dari sekarang kita tekankan anak-anak kemana-mana Qurannya itu supaya dia merekam
Qurannya itu tidak buka ganti. Jadi tidak biasa gini tadi saya udah di mana ya halaman berapa? Karena halamannya suka beda kalau di Quran ya. Ada yang 15, 20 atau warna atau tidak warna kayaknya. Fokusin aja. Anaknya senang ini kan. Mulai hari ini kamu sampai nanti hafal Quran, pakai Quran yang ini aja. Mana-mana kecuali sebuah kota apa ya. Usahakan tentang Quran. Jadi ada berapa tadi? Ada 8 ya? Iya. Lewat tadi memilih Quran kitab. Jadi kalau kita ini memilih kajian yang baik. Baik, Ustaz Ali dan Ayah Muda, Masya Allah saya sudah 1 jam setengah yang bacakan tidak terasa ternyata. Dan tapi mudah-mudahan sekali lagi dapatkan banyak kebaikan-kebaikan yang bisa didapat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustaz. Baik, saya punya panjang kali lebar sama dengan Mas. Jadi banyak ilmunya, mudah-mudahan dari sekian banyak yang disampaikan Ustaz itu minimal seperempat atau kalau bisa setengah bisa kita amalkan untuk diri kita dan keluarga kita. Baik, mungkin ada yang ditanyakan terkait materi sebelumnya. Silakan ayahnya yang mau bertanya. Saya nggak pakai ini ya. Silakan. Atau udah nanya langsung ke kepala. Yang juga tinggal bagaimana mempraktekannya gitu ya. Yang penting yang terakhir tadi 8 tips tadi kita coba maksimalkan ya. Udah Ya, nanti di share Ustaz biar kita enak ya Ustaz ya. dicatat ada yang mau toleransi hari ini ada ibu-ibu no toleransi di grup. Nah ini Pak tadi tipsnya Mungkin ada yang mau bertanya atau menanyakan sebelum kita lanjutkan ke acara kalau berikutnya. nggak ada saya mau sampaikan informasi beberapa informasi dari Ustaz Ali atau dari Ustaz Ali terkait program kita sampai tanggal 24. Gak ada ayah bunda? Udah banyak kali udah diserap Ada ya. banyak, ada banyak. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertanyaannya lebih kepada anak yang sudah belajar di pesantren ya Ustaz ya. Jadi kan di sini tadi Ustaz juga cerita gitu bahwa pesantren pun tidak menjamin ya, dalam artian banyak juga hal-hal yang kita khawatirkan itu bisa terjadi di pesantren gitu kan. Ya banyak gitu ya contoh kasus LGBT gitu, narkoba dan sebagainya gitu ya. Nah sebenarnya ini sharing saja gitu. Kalau menurut Ustaz itu kalau misalnya anak kita di pesantren, sejauh mana efektivitas komunikasi orang tua dengan anak itu Ustaz. Jadi terkadang ada pesantren atau pondok yang malahan menganggap komunikasi dengan orang tua itu menjadi hal yang menjadikan anak itu tidak fokus gitu ya, menjadikan anak itu mungkin jadi terdistrak gitu ya. Jadi ada salah satu pesantren seperti itu gitu ya. Nah di sini apakah kita orang tua berhak untuk mengajukan bahwa komunikasi seorang tua dengan anak walaupun anak di pesantren itu harusnya itu bisa menjadi hal utama, hal yang urgent yang sebenarnya hikmahnya banyak gitu. Nah kalau kita kacamata orang tua seperti itu gitu ya. Tapi ada mungkin di pondokan yang menganggap bahwa keterlibatan orang tua mungkin sering dijenguk atau misalnya sering berkomunikasi dengan orang tua itu akan menjadi hal yang negatif nama versinya si pesantren gitu. Nah ini seharusnya seperti apa Ustaz komunikasi orang tua ke anak yang sudah ada di pesantren? Baik, terima kasih Bunda ya. Pertanyaan cukup menarik dengan kaitan anak-anak kita sudah di level atas ya. Yang pada dasarnya satu, setiap lembaga, setiap bahan ya yang mereka ingin berusaha fokus pendidik anak-anaknya secara ideologi dan juga mungkin biologi sebagai kaum muslimin supaya fokus betul di pesantren. Tapi kan ada sisi, kalau kemarin diskusi dengan saya bertanya bersama dengan Ustaz itu peran orang tua supaya ada titik komunikasi. Karena kan ada komunikasi yang memang tidak boleh orang tua komunikasi atau menengok karena ada peraturan di awal. Mereka punya, sekali lagi kita apresiasi, mereka punya pandangan memang supaya kita punya aturan. Dikit anak itu ditengok, dikit kan. Tapi mungkin ada kalanya juga kita butuh informasi dan laporan. Maka pernah kita sampaikan
coba diskusikan Ustadz dan Ustadznya, apalagi kita tahu siapa sih gurunya, misalkan muslimnya dari anak kita. Kalau bisa khusus sama muslimnya, maka sesuatu yang kita tanyakan kepada para pesantren itu gurunya adalah anak-anak itu jangan nanyain hafalannya, jangan nanya, saya nggak nanya hafalannya Ustaz, bagaimana hobinya, bagaimana dengan kesukaan dia di pesantren. Jadi dia akan banyak bicara sebenarnya ketika kita seorang tua, seorang ayah bertanya tentang kesukaannya tuh, jangan langsung target gimana kamu udah apa belum, jangan. Nah, bagaimana dengan bela diri kamu? Oh ini bu, artinya kan kita kan ada alur yang bisa kita juga berkomunikasi. Kalau bisa, berarti kan nggak sama anaknya, berarti kan sama gurunya. Kalau ada makasih longgar ya, masih ada longgar. Beberapa saya belum masukin anak saya karena anak saya masih kecil, tapi beberapa informasi yang saya dapatkan dan tadi seperti itu ada yang mengketat, tapi juga ada yang ketika kita meminta ya informasi terkait anak kita ya kabar gitu kan, masa sih nggak boleh nanya ada kabar kita, ingin nanya, saya nggak nanya target apa itu bapak saja yang tahu kan. Saya ingin melihat kesenangan dia, jadi ketika ditanya anak itu kabar tentang hobinya, senang. Ya bunda ayah tuh bisa ini, bisa kemarin juara futsal, kan, ikut futsal. Ya senang, jangan ditekankan dengan beban-beban dia di pesantren, dengan maksudnya. Insya Allah kami selaku orang tua itu terkait itu, tapi saya ingin terkait ya nanya kabarnya, bagaimana gitu kan, terkait hobinya, kesenangan, supaya dia ada alur dialog, kan? Dialog antara ayah, antara bunda dengan anak-anak kita di sekolah. Dan setidaknya kita punya nomor musiknya gitu, nomor salah satu mengurus gitu. Walaupun di MOU cuma kan suka ada tidak boleh diantar. Tapi mungkin ada beberapa para guru kita yang sudah memasukkan anaknya dari madrasah tidak terlalu seketat itu gitu. Minimal punya nomor konteks muslimnya. Gimana anak saya? Kalau pasti kita berikan kebaikan buat gurunya. Maaf ini bukan bocoran ya, bukan bocoran. Supaya kita mendapat berkah anak, ini bukan apa namanya nyuap, bukan sebenarnya. Bahkan saya nggak berniat itu kan, anak saya nih diajarin sama guru A, guru B, punya rezeki. Rumah si guru besar ini di mana sih ini? Oh ini coba minta alamatnya, kasih surat cinta dari masih sudah kecil. Ustaz saja ini ada sedikit berkah bagi saya, mudah-mudahan anak saya mendapatkan keberkahan dari ilmu yang sudah diajarkan. Saya kirim bentuk apalah pokoknya apa dari dua duga gitu, mohon diterima surat dari anak, yang nulis anak gitu. Itu ada sini keberkahan. Mungkin nanti kalau yang di SMP madrasah ya sebenarnya tidak bermaksud untuk menyuap. Ini sedikit untuk pulsa untuk komunikasi sama ustazah gitu, biar kita tahu kondisi anak, bukan bermaksud itu. Ada sisi-sisi keberkahan yang kita bisa ambil lah. Sekali lagi tidak seketat itu barangkali ya pesannya, walaupun MOU yang ditandatangani tidak boleh tidak boleh jenguk sampai 6 bulan. Ada kan yang 6 bulan ya? Ada yang setahun ada? Ya, kalau setahun nggak ada. Ya mungkin dari per 3 bulan itu minimal kita nanya kabar gitu. Nggak los. Di situ kan ada peran ayah yang minimal ada sebuah komunikasi baik ke sekolah, baik ke muslimnya, gurunya mendapati kondisi anak kita. Insya Allah kok nggak terlalu seketat itu. Mungkin ada beberapa tambahan dari Ustadz Lade yang sudah masukin anaknya. Ustadz Ali mungkin ada pengalaman. Apa Ustadz? Baik Bunda, jadi apalagi sekarang terkait dengan komunikasi tadi wali santri sama pesantren itu sendiri. Jadi apalagi pesantren modern Bunda ya, itu sekarang itu pelayanan yang ditingkatkan karena sekarang pesantren itu bersaing Bunda. Ya, fasilitas dan pelayanan itu mutlak. Ketika ada pesantren yang kurang komunikatif dengan wali santrinya, itu akan dijauhi oleh wali murid itu sendiri. Nah biasanya komunikasi yang kita bangun itu melalui korlas di kelas tersebut.
kita tanyakan siapa yang pegang anak kita dalam satu kelas itu siapa, atau satu kamar itu siapa. Nah, kita akan komunikasi dari situ. Melalui kelas kita bisa bangun komunikasi. Entah itu ketika kita ada event tertentu kita ngirim makanan, ustadznya kita bagi. Nah, ternyata terhadu falahabu, sering memberi hadiah akan timbul rasa cinta. Dan itu salah satu wasilah seperti itu. Kemarin kita awalnya pembimbing di musrif di sekolah kami itu memang orang Madura ya. Ya, diajak komunikasi agak susah, terutama itu juga. Tapi dengan perlahan kita melalui kelas, ya, jadi ketika ada event tertentu santri-santri kita kirim makanan, ustadz-ustadznya juga kirim makanan dan sebagainya. Kita terjalin komunikasi. Ustadz dititipin buat ini, buat anak-anak, nanti ini dan sebagainya. Dan itu tidak sekali dua kali, hampir 3 sepekan sekali kita kirim makanan, atau mungkin sebulan sekali. Akhirnya mereka kita perhatikan, kemudian terjadi komunikasi, akhirnya juga kesininya juga akhirnya terjadi komunikasi yang baik. Bahkan sebelum kita nanya pun udah cerita kadang-kadang ustadznya itu, misal si ini dan sebagainya, oh ya seperti itu. Nah seperti itu. Itu Bunda kira-kira pengalaman kami. Kalau saya dulu waktu pesantren, ya pesantren salah dulu Bunda ya. Meskipun modern juga karena memang ada MTS-nya, ada MA-nya juga. Ya waktu zaman saya pesantren ya memang nggak ada komunikasi, telepon aja belum ada gitu ya. Ya benar-benar itu bulan ya nggak ada komunikasi sekali sama orang tua. Ya. Tapi kalau sekarang saya rasa nggak, di pesantren manapun sudah ada komunikasi gitu ya. Kalau memang nggak boleh nunggu 6 bulan itu kebijakan dari dari pesantren. Tapi pengalaman temannya Rafiq juga itu yang kemarin di Cirebon itu tetap aja artinya atau di mana bina yang di Karawang Albina kita memang nggak boleh diputar. Ternyata kan memang ada kebijakan tertentu ketika ada anak ada permasalahan dan sebagainya boleh sebulan sekali atau bahkan 2 bulan sekali, cuma sekedar ditengok aja, nggak boleh dibawa pulang. Dan ternyata seperti itu diperbolehkan. Ya. Gitu Bunda. Ya. Mungkin Ustaz mau nambahin masalah tadi seperti Ustaz bilang memberikan tanda cinta untuk Ustaz dan Ustaz. Ya, boleh teknis. Secara teknis mungkin kalau secara pribadi menghindari yang disebut, makanya kan sekarang pakai gratifikasi. Ya. Biasanya ini pengalaman saya pribadi, kita awali dengan kelas. Jadi kelas mengumpulkan dana seperti kemarin pas mau Idul Fitri, kita kumpulkan dana dari uang kas, sisa-sisa mengirimkan apa ya, kita asupan gizi bilangnya kalau di pesantren kan makanan katanya kurang enak kadang-kadang, jadi setiap pekan kita kirimin makanan ya Gojek ataupun kita yang program langsung ke pesantren, sisanya itu kita kelola untuk THR para muslim dan ini ada OB, ada segala macam, jadi tidak dari pribadi karena dari santri seperti itu Ustaz. Karena memang kalau di kota itu susah Ustaz, kalau kita bilang ya tanda cinta dari kita tidak punya niat apapun itu tidak bisa, pasti tetap ada prasangka. Makanya kita akalin lewat Korlas, jadi Korlas mengumpulkan dana, kita berikan kepada yang berhak seperti itu. Yeah. Insya Allah cintanya bertebaran buat anak kita. Ya, kita ambil berkahnya. Memang walaupun juga saya juga bingung ya, tapi ingin berbuat baik sama gurunya anak-anak. Ya, gimana sih caranya? Kadang memang nggak boleh gitu. Lewat sekolah, karena ada punya pengalaman saya ada tidak sebutin soal sekolahnya. Ada satu guru yang mendapati makanan banyak atau hadiah dari orang tua pas bagi rapot satu beca. Dapatnya dia bawa beca. Ya kan tuh akhirnya kan ada kebijakan tidak boleh. Akhirnya kan melalui Korlas lainnya. Ataupun ya kadang ketika itu ada sosok datang kan ke rumah gitu, dia mewakili sekolah untuk hadir, itu nggak boleh juga, nggak boleh kadang-kadang. Cuma sebagai rasa tahabu ya, nggak tahu inisiatifnya apa, kita kasih dengan surat anak-anak ini bukan untuk apa, tapi karena bentuk cinta kami kepada para ustadz saja yang sudah membimbing kami. Jangan dilihat dari segi apanya, jangan
kadang keinginan orang tua itu seperti itu, tapi cara dengan saja itu mungkin sekali lagi ternyata ada pengalaman bahwa tidak seketat itu kita membiarkan anak selama 6 bulan komunikasi. Tadi minimal dengan mengetahui nomor musrifnya, komunikasi kondisi anak, karena itu ada peran terhadap kita sebagai ayah bunda dalam dialog bersama anak di luar rumah yang udah sekolah. Itu baik, terima kasih. Lanjutnya Kenyataan gagal. ini masih yang masih ya. Terima kasih sekali teman-teman. Baik, sebelum kita tutup dan pertama-tama mungkin ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Ustaz Anari selaku mudir saling kasih kepada beliau, kami persilakan.